Indonesia sudah berada pada status kedaruratan kesehatan masyarakat. Terhitung bulan April 2020, jumlah penderita COVID-19 sekitar 1.900 jiwa. COVID-19 atau sering kita dengar dengan sebutan coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, seperti penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Penularannya dari hewan ke manusia, virus ini pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di kota Wuhan. COVID-19 merupakan salah satu anggota SARS-CoV-2 yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Seseorang yang telah terinfeksi coronavirus akan menginfeksi orang lain dari percikan droplet. Penyebarannya yaitu melalui batuk dan bersin. Apabila droplet tersebut terhirup, maka akan masuk ke jalur pernafasan dan menyerang saluran pernafasan hingga ke bagian paru-paru yaitu alveolus, di mana virus ini akan memperbanyak diri. Jika sistem imun tubuh tidak dapat menghentikan virus bereplikasi, maka akan merusak sel secara keseluruhan dan menghambat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses ini akan merusak jaringan paru dan membuat jaringan menjadi bengkak. Selain itu, penyebaran infeksi coronavirus dapat melalui kontak langsung dengan penderita dan menyentuh area bagian wajah yaitu mulut, hidung, dan mata. Lalu apa saja tanda dan gejala dari COVID-19? Tanda dan gejala yang dirasakan secara umum yaitu demam, batuk pilek, mengalami gangguan pernafasan, lemah, dan letih. Terkadang infeksi coronavirus tidak menimbulkan gejala, bahkan kita tidak dapat mengetahui bahwa orang tersebut telah terinfeksi. Nah, sebagai tenaga pelayanan kesehatan di rumah sakit, apa yang kita lakukan dalam menangani pasien dengan COVID-19? Di rumah sakit, khususnya instalasi gawat darurat, perawat wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar. Anjurkan pasien menggunakan masker yang menunjukkan gejala flu ataupun batuk. Asesmen awal. Pasien yang datang ke rumah sakit, perhatikan gejalanya. Demam 38 derajat Celcius atau lebih, flu dan batuk, sakit tenggorokan, dan mengalami masalah pada pernafasan. Serta tanyakan kepada pasien apakah pernah memiliki riwayat perjalanan internasional atau daerah pandemi COVID-19. Dan tanyakan apakah pernah kontak dengan pasien positif COVID-19. Apabila terdapat pasien dengan keluhan dan gejala tersebut, kemungkinan pasien telah terinfeksi COVID-19. Maka segera pisahkan pasien, tempatkan di kamar tersendiri, jaga jarak antar pasien. Sterilkan peralatan medis yang telah digunakan. Cuci tangan setelah kontak dengan pasien. Bagi pasien dengan suspek COVID-19 dengan gejala, maka dilakukan uji rapid test dan PCR test. Nah, apa perbedaannya? PCR test mengambil sampel dari lapisan tenggorokan, sementara rapid test menggunakan sampel darah. Cara kerja kedua tes juga berbeda. PCR test mendeteksi virus melalui RNA, sementara rapid test mendeteksi antibodi seseorang yang terinfeksi. Sebab seseorang yang terinfeksi membentuk imunoglobulin yang terdeteksi dalam darah. Di rumah sakit, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan menghadapi pasien COVID-19 dan lebih rentan untuk terinfeksi. Maka perlu menggunakan alat pelindung diri yang berfungsi memberikan proteksi dari virus. Tenaga kesehatan wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai rekomendasi WHO. Adapun alat pelindung diri tersebut terdiri dari penutup kepala, kacamata, masker medis, coverall atau pakaian dekontaminasi, sarung tangan, serta sepatu karet. APD digunakan saat memberikan pelayanan maupun tindakan pada pasien yang memiliki penyakit menular, terutama COVID-19. Penyebaran coronavirus yang semakin meningkat menyebabkan tenaga medis bekerja lebih keras untuk merawat pasien. Ditambah lagi dengan banyaknya media sosial yang menginformasikan mengenai virus corona, sehingga akan memicu munculnya rasa cemas. Kecemasan dan stres yang berlangsung lama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sistem imun tubuh menurun. Padahal saat seperti ini, sistem imun sangat diperlukan tubuh untuk melawan virus. Apabila sistem imun menurun, maka kita sangat mudah untuk terserang virus dan sakit. Dalam kondisi seperti ini, kita wajar merasakan cemas, khawatir, dan takut. Karena berhubungan dengan virus mematikan yang saat ini belum terdapat vaksin untuk menghentikan COVID-19. Tidak berbeda dengan tenaga medis, perawat, dokter, dan pelayanan kesehatan lainnya, mereka tetap menjalankan tugasnya memberikan pelayanan di rumah sakit. Mereka cemas akan kesehatan
Mereka takut akan penularan yang disebabkan karena tugasnya, mereka khawatir keluarga di rumah terinfeksi olehnya. Namun, mereka tetap menjalankan tugas mulia profesi, merawat pasien, mengurangi penderita COVID-19. Namun, kita sebagai tenaga kesehatan harus tetap tenang. Ada beberapa cara untuk mengurangi stres, yaitu dengan melakukan penguatan psikososial. Nah, apa saja itu? Yang pertama, menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga, makan makanan yang bergizi, serta istirahat yang cukup. Jangan merokok, jangan mengkonsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi stres. Jika Anda merasa stres, istirahatlah sejenak, lakukan terapi relaksasi, seperti teknik nafas dalam, mendengarkan musik, menonton, ataupun kegiatan yang mengasihkan. Selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun sahabat melalui telepon maupun video call. Jika Anda mengalami masalah, bicarakan dengan orang kepercayaan atau konselor. Komunikasi dapat meringankan beban pikiran dan stres. Jika Anda merasa khawatir, segera sampaikan kepada atasan. Jika Anda merasa sakit atau kurang enak badan, segera laporkan ke dokter. Periksa kesehatan secara rutin. Demikian sedikit informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat.